Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di antara banyak momen heboh di One Piece 985, ada satu yang bisa kamu lewatkan. Di bab itu Kanjuro dan Kikunojo siap bertarung. Namun duel mereka belum diperlihatkan. Tahu-tahu saja di halaman terakhir, Kiku sudah berdiri dengan pedang berdarah sambil menangis. Terus apakah Kiku sudah mengalahkan Kanjuro di One Piece 985? Di akhir bab, Kiku tampak berdiri dengan pedang berdarah sambil menangis. Ini adalah momen yang bikin saya curiga Kiku sudah mengalahkan Kanjuro. Seluruh Onigashima sedang terkejut oleh pengumuman Kaido. Kiku tampak berdiri dengan pedang meneteskan darah dan air mata mengalir dari topengnya. Kalau kamu bingung, ya, celana motif bunga dan sandal itu milik Kiku. Kamu bisa melihatnya saat Kiku mulai beradu pedang dengan Kanjuro. Kenapa Kiku menangis di situ? Patut diingat kalau meskipun dia pengkhianat, Kanjuro sudah lama sekali menjadi sosok teman di Akajainet. Bila Kiku berhasil mengalahkannya, ia pasti akan berduka juga. Terutama karena Kiku mengatakan kalau luka yang disebabkan pedangnya tidak hilang meski di akhirat. Jika Kanjuro mati dibunuh Kiku, ia akan menderita selamanya. Pertarungan masih berlangsung dan Kiku hanya menangis karena pengumuman Kaido. Saat adegan Kiku berdiri ini, Kaido mengumumkan kudetanya. Wano menjadi wilayahnya dan Onigashima menjadi ibu kota baru. Karena susanan adegannya begitu, bisa juga kalau pertarungan Kanjuro dan Kiku sebenarnya masih berlangsung. Namun pengumuman Kaido tersiar ke seluruh pulau. Mendengar itu, Kiku dan mungkin Kanjuro pun menyadari kalau Kaido adalah ancaman yang lebih besar untuk Wano. Kanjuro sekedar terluka, tapi luka itu akan permanen. Sebelum Kiku bertarung dengan Kanjuro, dia mengatakan kalau luka yang ditorehkan kepadanya tidak hilang bahkan di akhirat. Ini seperti menandakan kalau Kiku serius. Luka dari pedangnya tidak bisa disembuhkan. Bisa jadi Kiku belum mengalahkan Kanjuro, namun ia sudah melukai pria itu. Kalau dilihat dari darah di pedangnya. Kanjuro kemudian bergegas kembali ke Orochi karena deklarasi Kaido. Namun karena ia sudah terluka oleh Kiku, nyawa Kanjuro tidak akan bertahan lama. Ia sama saja sudah mati, kecuali ada sosok yang secara ajaib bisa menyembuhkannya. Kalau misalnya Kanjuro dan Orochi mati, paksi Korujumi sudah selesai. Orochi dan Kanjuro berasal dari klan Korojumi. Kalau mereka mati, paksi Kurojumi selesai. Berhubung di bab 985 kita melihat Orochi dipenggal, tak mengherankan sih kalau kemudian terungkap Kanjuro pun sudah takluk. Para samurai loyalitas Orochi pun mungkin akan memihak Kaido dengan setengah hati untuk menyelamatkan diri. Atau mereka akan memutuskan bertempur layaknya samurai meski mereka tahu akan tewas. Tapi benarkah mereka sudah selesai? Untuk saat ini masih ada kecurigaan kalau Orochi sebenarnya masih hidup karena kekuatan Yamata no Orochi miliknya. Juga karena Eiichiro Oda ini sulit sekali membunuh karakter. Pon yang disangka mati saja diceritakan hidup kembali di kisah Sampul Bage. Bisa jadi bab 985 ini pun tiupan. Kanjuro dan Orochi disajikan seakan sudah kalah, padahal mereka masih bakal menjadi ancaman. Gimana kalau Kiku menangis karena hal lain? Yang bikin khawatir juga adalah kalau Kiku menangis karena hal lain. Seperti misalnya sementara ia bertarung, salah satu Akajainet sudah dilukai atau dikalahkan duluan oleh Kanjuro atau pengikutnya.
Atau Kiku semata-mata konflik antara klan Kojoki dan Kurojomi selama ini sia-sia karena ancaman sejatinya sebenarnya Kaido? Atau yang paling buruk, Kiku melukai temannya sendiri karena tipu daya dari Kanjuro. Nah, itu teori soal apakah Kiku sudah mengalahkan Kanjuro di One Piece 985. Gimana pendapat kamu? Mana yang benar? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.